Karena hakikatnya ujian kita tuh ya cuma dua. Kalau nggak nguji kesyukuran, ya nguji kesabaran. Itu toh. Yang bisa bikin kita lulus ya dua ini. Tapi kalau kemudian memang Allah ngelihat jatah kita lebih bisa sama diuji dengan kesabaran, bisa jadi kita kalau dikasih nikmat belum tentu bisa bersyukur dan itu baik buat kita gitu loh. Makanya Allah kasih ujian-ujian itu. Buat apa? Buat menggugurkan dosa. Buat perjalanan kita di hadapan Allah nanti jadi lebih ringan. Maka ganti kalimatnya. Bukan kemudian kita menyalahkan Allah, tidak menerima gitu ya. Karena sebenarnya gini Bu, ada ketetapan Allah ya, namanya qadar sama takdir. Nah ini dua hal yang berbeda nih. Kalau qadar itu ketetapan dari Allah yang dia nggak bisa berubah, dia mutlak gitu. Kita mau kayak gimana pun usahanya ya udah ketetapan Allah begitu gitu. Bagian dari qadar itu apa? Waktu kematian itu qadar. Jadi kalau Allah nih sudah ngasih garis ajal nama kita, kalau Rasulullah kemudian ngasih ancer-ancer gitu ya, range waktunya itu, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dah itu ancer-ancer. Jadi kalau ada yang usianya di atas 70 gitu ya, nah sama Allah dikasih bonus. Yang namanya bonus ya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau ternyata di bawah 60 sudah diambil, ya berarti sama Allah didiskon gitu ya. Ya kita tuh antara itu aja. Nah waktu kematian ini mutlak. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ibu-ibu mau kemudian menjalani pola hidup sehat, no sugar, no karbo, no oil, no misalkan gitulah. Buat kemudian membuat usia kita jadi lebih panjang, nggak bisa. Sehat iya, sehat atau sakit itu pilihan. Tapi bukan berarti membuat usia kita jadi lebih lama dari yang ditetapkan. Atau yang hari ini divonis sama dokter mungkin sakit kanker stadium sekian, bukan berarti dengan sakit parahnya membuat usianya jadi lebih pendek, bukan. Karena waktu kematian itu namanya qadar, ya, sesuatu yang mutlak, nggak bisa berubah, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi ada yang namanya takdir. Nah takdir itu apa? Takdir itu ketetapan Allah yang masih bisa berubah. Berubah dengan apa? Dengan doa kita, dengan usaha kita, takdir berubah. Maka kalau waktu kematian itu qadar, cara kematian itu takdir. Jadi seseorang apakah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bukan mutlak dari Allah. Tapi pilihan itu dipersilahkan kepada kita untuk memilih mau dimatikan dalam keadaan apa. Gitu ya. Jadi jangan terus nanti menyalahkan Allah. Kesian banget ya ada orang yang matinya lagi joget-joget terus mati. Loh, itu pilihan dia. Maunya kenapa gak ngasih? Iya, nah betul. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat gitu ya. Berarti dia memang mengusahakan selama hidupnya. Karena begini, Rasulullah bersabda, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka mustahil orang akan diwafatkan dalam keadaan baik kalau dia tidak terbiasa untuk melakukan kebaikan. Jadi kebiasaan itu saya kasih rumusnya. Kenapa kok di dalam Al-Quran itu disebutkan angka 40, berarti harusnya kita meneliti apa sih di balik usia 40. Ternyata Bu, kalau kita pengen diwafatkan dalam kebiasaan yang akan jadi watak dan karakter itu kebiasaan yang sudah kita rutinkan dan tidak berhenti sampai usia 40 tahun. Maka kalau usia 40 tahun kita punya sebuah kebiasaan, maka dia akan jadi karakter. Makanya nggak usah heran kalau ada orang misalkan umur 60 tahun masih suka apalah, joget-joget, masih suka ini itu, atau bahkan usia 60 tahun sudah stroke tapi dia belum mau sholat. Kita anaknya, istrinya ngasih tahu, ayo sholat, ayo bentar lagi nih, dia nggak akan mau, karena itu sudah terlanjur jadi watak. Makanya orang Jawa bilang, nek watok ki se iso ditambani, lah nek watak ki angel, gitu ya. Ada orang, naudzubillah misalkan udah umur 50 tahun lebih, sukanya selingkuh, dari awal nikah selingkuh, terus ya itu sampai karakter yang dibawa sampai mati ya selingkuh Bu, nggak akan bisa untuk berubah, nggak akan bisa untuk sembuh, kecuali memang dari dalam hatinya dia ada effort gitu ya, dia benar-benar ada usaha untuk baru bisa. Tapi kalau sekedar kita ngasih tahu, nasihat, diruqyah apa segala macam, nggak akan bisa berubah karena itu sudah jadi karakter. Betul.
Nah, jadi itu bedanya qadar sama takdir, gitu ya. Maka qadar itu sesuatu yang mutlak, waktu kematian kita sama Allah sudah ditentukan, tapi cara kematian itu dipersilahkan untuk kita mengusahakan mau diwafatkan dalam keadaan apa. Dan tadi ketika pengen diwafatkan dalam keadaan baik, otomatis harus dibiasakan. Kita pengen mati dalam keadaan baik. Gimana cara membiasakan kebaikan itu? Treatmentnya yang pertama, memaksakan diri. Jadi kalau kita belum punya habits, kita belum punya kebiasaan untuk melakukan kebaikan, paksa. Kita pengen meninggal dalam keadaan apa? Baca Quran, paksa untuk baca Quran, gitu loh. Jadi jangan terus dengan kalimat, aku daripada ngaji terpaksa, mending rasa ngaji, timbangnya aku terpaksa orang itu pahala. Oh salah. Lebih baik kita dipaksa tapi masuk surga, daripada kamu rela hati tapi masuk neraka. Kan gitu. Jadi Allah betapa baiknya, itu memperbolehkan untuk kita merubah niat, meskipun niat kita di awal salah. Karena tadi ngaji, ya wis lah terpaksa ngaji, ora penak dijai terus, misalkan gitu. Awalnya terpaksa, tapi akhirnya dia sadar dan merubah niat itu meskipun amalnya sudah selesai. Allah merubah kesempatan apa yang salah dalam niat kita menjadi niat kebaikan. Allah catat itu sebagai kebaikan. Jadi treatmentnya adalah memaksakan diri terlebih dahulu. Kalau sudah memaksakan diri, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan naik level lagi jadi sebuah kenikmatan. Oh, ternyata ngaji itu nikmat ya. Oh, ternyata sholat malam itu tenang ya batinnya. Berarti kita sudah merasakan nikmat. Maka level yang keempat menjadi sebuah kebutuhan. Aku butuh ngaji, aku butuh sedekah, aku butuh sholat malam. Nah, jadi apapun yang hari ini jadi posisi kita, nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Yang masih memaksakan diri, ya jalani prosesnya ya. Yang sudah terbiasa, istiqomahkan terus begitu. Nah, bedanya nanti itu akan jadi sebuah kebiasaan nih. Kemudian nanti ada orang yang kalau diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Beberapa tahun yang lalu tuh saya pernah melihat ada sebuah tayangan di TV. Ada seorang PNS laki-laki kemudian ditemukan tewas di kamar kosnya dan dalam keadaan sudah membusuk, bahkan dagingnya itu sudah dikrikiti tikus ketika ditemukan. Nah, usut punya usut, ternyata dia habis berzina dengan seorang PSK. Ketika habis zina, tiba-tiba serangan jantung. Terus mati di tempat karena PSK-nya takut dituduh membunuh, akhirnya dia kabur, dikunciinlah dari luar kamar kos. Beberapa hari kemudian baru tercium bau busuk, ya mungkin setelah 1 hari tercium bau busuk, didobrak sama tetangga-tetangga, nah itu dagingnya sudah dikrikiti tikus. Nah, kalau kita melihat ada sebuah kasus, kok ada orang yang sampai dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, itu bukan ujuk-ujuk. Bukan tiba-tiba, tapi proses yang sangat panjang. Kenapa gitu? Karena Allah itu betapa baiknya sama kita. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kita baru sekali coba-coba gitu ya, maka sama Allah dengan sifatnya satar, satar itu maha penutup aib, Allah itu nutup aib kita. Dosanya nggak akan diviralkan, dosanya nggak akan ketahuan orang. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada dia rasa nggak enak, rasa bersalah. Biar kamu tobat sama Allah sendiri. Aku tutup dosamu dari manusia. Wes tobat, aku terima tobatmu, sudah. Tapi ternyata langkah yang Allah tutup sebagai kesalahannya tidak tercium oleh manusia, kadang orang nggak oh yang kemarin nggak ketahuan. Lagilah kan gitu ya, makanya orang selingkuh kalau sekali dia bisa nggak ketahuan, dia 2 kali, 3 kali gitu ya. Maka sampai akhirnya ketika dosa itu sudah terlanjur jadi kebiasaan buat dirinya, satar atau tirai penutup yang selama ini menutupi antara dia dan aib manusia dicabut sama Allah. Akhirnya apa? Ketahuan sama orang. Selingkuhnya ketahuan sama istrinya. Kemudian video pornonya tersebar di media massa, misalkan ya. Orang jadi tahu beritanya, misalkan begitu. Jadi ini perkataan ulama ya. Ibnu Umar mengatakan, kalau ada dosa yang sampai sudah tercium kepada orang lain, sudah tersebar di kalangan masyarakat, maka itu bukan dosa kali pertama yang dia lakukan. Nah, jadi kalau kemudian bilang bahwa ini baru pertama aku melakukannya, jangan percaya. Kalau baru pertama, baru kedua, ibaratnya
Allah masih tutupin itu dosanya, ya. Berarti sudah berulang kali dia melakukan kesalahan itu. Tujuannya apa? Ketika ketahuan sama orang, beritanya viral, konangan gitu ya. Ya udah, dia malu, dia bertobat, Allah terima tobatnya. Tujuannya itu. Tapi ternyata ada juga orang yang tobat sambel. Nah, sekarang ketahuan. Habis itu berjalannya waktu, ngerasa sudah aman, diulangi lagi gitu ya. Maka ketika dosa itu sudah terlanjur jadi candu bagi dirinya, maka endingnya adalah Allah akan cabut nyawa dia dalam keadaan su'ul khotimah dan sedang dalam melakukan kemaksiatan yang sudah terlanjur jadi candu bagi dirinya. Berarti kematian su'ul khotimah itu enggak tiba-tiba, rentetannya panjang. Sama seperti kematian husnul khotimah, dari kebiasaan yang dipaksakan gitu loh, ya. Jadi jangan terus kita suudzon sama Allah. Ya Allah, ada orang yang mati bunuh diri. Ya Allah, ada orang yang mati dalam keadaan begini. Allah kok jahat banget sih menakdirkan seseorang mati dalam keadaan buruk. Loh, itu pilihan dia, bukan pilihan Allah. Karena Allah sebenarnya sudah ngasih kepada kita banyak sekali pintu hidayah buat kita tobat loh sama Allah. Iya, cuman kita nggak peka menangkap sinyal itu. Karena nggak ada orang yang nggak dikasih hidayah tuh, nggak ada. Yang ada adalah orang yang abai terhadap hidayah itu. Makanya kalau kita mengabaikan hidayah, lama-lama hati kita akan jadi hati yang mati. Allah nggak akan lagi ngasih petunjuk itu sama kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka sekali lagi, Allah sudah ngasih kita usia, ngasih kita keluarga. Itu bagian dari sesuatu yang harus kita syukuri. Cara bersyukurnya dengan nambah baik, nambah taat, nambah ibadah di hadapan Allah. Itu caranya. Karena sebenarnya semua yang Allah titipkan, saya nggak bilang kita memiliki. Karena orang tuh kalau sudah punya rasa memiliki sesuatu yang akhirnya diambil sama Allah, dia akan kecewa. Dia akhirnya nuntut Allah. Ketika hari ini kita terlalu cinta nih sama suami kita. Misalkan suaminya direbut sama pelakor, misalkan gitu ya. Dia merasa, ini suami punyaku, kamu mengambil apa yang menjadi milikku. Akhirnya karena dia kecewa sama manusia, yang ditinggalkan Allahnya. Dan ini kan salah kaprah. Banyak loh manusia-manusia hari ini yang seperti itu. Dia kecewa sama suami, tapi dia malah lepas jilbab. Dia bahkan ada yang sampai murtad karena dia kecewa sama Allah. Padahal dia memberikan harapan kepada manusia. Ingat ya, kenapa kita sering sakit hati? Kenapa kita sering kecewa dalam hidup? Karena kita salah dalam meletakkan harapan. Allah itu cinta banget sama kita. Dan Allah nggak mau kita ini punya harapan yang lebih besar daripada harapan kita sama Allah. Makanya Allah patahkan hati kita berkali-kali. Biar apa? Biar kita balik ke Allah, bukan malah menyalahkan Allah. Hah? Maka sekali lagi, apapun kondisi kita hari ini yang masih diuji lewat keluarga, diuji lewat apapun itu, harus selalu bisa menemukan celah untuk mensyukuri hidup, bahwa ini bagian dari bukti cintanya Allah, bagian dari cara Allah membuktikan cintanya sama kita supaya perjalanan kita menuju Allah tidak berat. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah bersyukur kepada Allah tadi, nambah baik, nambah taat. Jangan kita kasih kalimat-kalimat yang bisa mengecilkan dari makna pujian itu. Dan ketika pun hari ini Allah memberikan kita kemudahan, maka jangan sampai kita merasa bahwa kita punya sumbangsih terhadap kebaikan ataupun kesuksesan yang hari ini kita raih. Misalkan gini, orang lihat hari ini kita sudah sukses gitu. Kemudian ada teman kita yang dulu tahu kita lagi susahnya kayak apa. Terus kemudian bilang sama kita, Masya Allah, seneng ya lihat kamu sekarang bisa sukses kayak gini. Terus kita bilang, Alhamdulillah. Wah, tapi yo, iso koyong ini kira koso tenan loh aku ben. Wah, gitu ya. Dulu tuh aku pernah gini. Nah, itu tandanya kita belum bersyukur kepada Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena kita masih merasa bahwa di balik kesuksesan, di balik sesuatu yang baik yang Allah kasih ke kita, itu ada usaha kita sebagai manusia. Padahal harusnya kalau begitu tuh Allah aja. Jadi sebenarnya gini loh, kalau kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu harusnya tuh bukan ke atas. Karena banyak orang gini, Insya Allah ibu cantik sekali, sudah umur 50 tapi masih kayak anak ABG misalkan. Kita kadang ngerasa, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tuh ada ngerasa seneng gitu ya.
Padahal sebenarnya alhamdulillah itu harusnya bikin kita ke bawah. Karena segala macam bentuk pujian yang sempurna mutlak miliknya Allah, aku nggak pantas dipuji. Kenapa kok orang lain ngelihat aku cantik? Allah betapa hebatnya nutupin jelekku sehingga mereka melihat aku cantik. Coba mereka ngelihatnya aku bangun tidur masih rambut kayak singa, mulut bau naga, mata belekan, nggak ada yang bilang kita cantik, kan begitu. Ketika orang hari ini ngeliat, ya Allah punya teman solihah banget, itu bukan karena kita yang hebat, karena Allah yang begitu hebat nutupi aib kita, nutupi buruk kita, sampai orang nggak ngerti apa kemaksiatan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Jadi hebatnya Allah, bukan hebatnya kita. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan itu mengeluarkan bau, kayak apa baunya kita? Nggak ada orang yang mau temenan sama kita. Seandainya satu dosa yang kita lakukan berupanya jerawat sini, kayak apa ini? Semua tubuh kita jerawat kabeh, kan gitu ya. Orang jijik untuk berteman dengan kita. Nah, jadi ini semua adalah karena Allah. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, bukan kita bangga, bukan kita senang, tapi bagian dari ya Allah, aku nggak pantas dipuji. Ya Allah, segala macam bentuk pujian yang sempurna mutlak miliknya Engkau, harusnya begitu, ya. Maka sekali lagi bersyukur sama Allah apapun yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Bersyukur, dengan syukur semoga itu bisa menjadi jalan pemudah kita ke surga, ya. Yang hari ini mungkin ujiannya dikasih harus melalui dengan kesabaran, insya Allah juga kesabarannya akan berbuah ke surga. Kita nggak pernah tahu nih jalan pemudah untuk kita ke surga itu lewat pintunya mana. Jalannya aja mungkin lewat makanya pintu surga itu ada 8. Dan semua 8 pintu ini dibangun dengan amal soleh. Dan kita tuh nggak bisa, Bu, untuk melakukan ibadah semuanya tuh nggak bisa. Kita, setiap orang masing-masing selalu punya potensi amal yang berbeda. Maksudnya potensi amal apa? Mungkin kita gampangnya sedekah, mungkin teman kita gampangnya puasa, mungkin teman kita gampangnya taat sama suami gitu ya. Mungkin yang sebelah sini gampangnya zikir gitu. Makanya pintu surga ini ada 8, cari. Kita gampangnya melakukan amal soleh yang mana, konsisten di situ. Karena nanti dari yang kita konsistenkan, kita akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Dan bukan cuma itu, nanti ketika kita meninggal dunia, kemudian dibangkitkan sama Allah, itu kita akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan di mana kita dimatikan. Jadi kita dimatikan dalam keadaan baca Quran. Ya berarti nanti bangkitnya juga baca Quran. Yang meninggal haji umroh, ya nanti bangkitnya bertalbiyah. Yang dia seorang muadzin, bangkitnya mengumandangkan adzan. Ini nyambung semua. Bahkan nanti pintu surga pun akan memanggil kita dari pintu yang kita melakukan ibadah itu. Makanya ada pintu sedekah, pintu puasa, pintu birrul walidain dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya jelaskan nanti kalau ada kesempatan lagi, saya jelaskan bagaimana sebenarnya kehidupan setelah kematian sampai dengan ke surga itu panjang banget jalannya. Nah, kenapa? Dicuplek sedikit. Itu jadi 1 jam kajian. Penasaran? Nggak jadi tarkib Ramadan nanti ya. Nah, nanti saya ambil sedikit di tengah. Jadi gini, Bu. Ketika nanti setelah kematian masuk ke dalam alam yang namanya alam barzah. Nah, di alam barzah ini alam yang dia tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi orang yang sudah di alam barzah nggak bisa keluar, orang yang di luar alam barzah nggak bisa masuk. Dan di alam barzah ini nanti ada 2 kondisi. Ada hufratun min hufarinar, ada lubang di antara lubang neraka, sama ada raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Tapi ini kondisinya di barzah, gitu ya, di alam kubur. Maka ketika seseorang, jadi nanti kalau orang mau meninggal dunia tuh gini, Bu. Posisi malaikat maut tuh di atas kepala. Kemudian dari atas kepala itu nanti malaikat maut akan mencabut nyawa kita dan dimulai dari bagian bawah. Makanya dalam kondisi sakaratul maut, sakarat itu artinya sakit yang berlapis-lapis. Itu bisa dibilang ribuan syaraf dimatikan secara bersamaan. Kita ngelihat orang yang dalam kondisi kejepit syaraf aja, dia balik posisi, teriak-teriaknya kayak apa? Itu baru kejepit, Bu. Ini ribuan syaraf dimatikan secara bersamaan. Makanya sakaratul maut itu saking suwakitnya orang sudah nggak bisa teriak. Jadi sebenarnya kalau ada orang kesakitan teriak, itu sakitnya belum seberapa, Bu.
Makanya kalau sudah begitu orang biasanya sakaratul maut kaki udah kaku begini. Dia sudah nggak bisa berkata apapun. Dan Rasulullah bersabda, setiap orang beriman itu diberikan rasa sakit dalam kondisi sakaratul maut, diberatkan di proses sakaratul maut. Kenapa kok orang beriman itu berat sakaratul mautnya? Karena orang yang beriman itu ketika menghadap Allah masih bawa dosa dan kemaksiatan. Sehingga Allah harus punya alasan biar menggugurkan dosa dengan cara apa? Dengan cara sakit itu tadi. Tapi justru orang kafir enggak. Kata Rasulullah, orang kafir akan dimudahkan di proses kematiannya. Karena apa? Karena ketika mereka hidup, mereka punya kebaikan yang dilakukan. Dan Allah tidak zalim, dengan kebaikan mereka tidak dibalas. Maka puncak dari kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan dimudahkan dalam kondisi sakaratul maut, supaya tidak ada lagi balasan yang harus Allah tunaikan setelah kematiannya. Makanya satu-satunya doa yang Rasul ajarkan untuk kita minta dimudahkan. Rasul nggak pernah minta dimudahkan rezeki, nggak pernah, Bu. Satu-satunya yang minta dimudahkan, hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah, hawin alaina, mudahkan bagi kami di proses sakaratul maut ini. Nah, jadi sakarat itu ketika kemudian dari bawah itu sudah mulai dicabut, nanti puncaknya di sini, Bu, dikumpulkan di tenggorokan, di kerongkongan. Makanya nanti Allah sebutkan kalla idza balaghatil hulqum, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Kalau proses yang bawah tadi dicabut namanya sakaratul maut, dari proses di sini tinggal dicabut namanya berubah jadi naza. Kalau orang beriman diberatkan di proses sakaratul maut, wajar, fitrah, asal jangan diberatkan di naza. Kenapa? Orang yang diberatkan di naza rata-rata diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Biasanya masih ada kesyirikan yang dia bawa. Jadi malaikat itu mempermainkan nanti di sini. Tarik, balikin lagi. Gitu ya, balikin lagi. Wah, itu menyiksa banget. Nah, nanti nih, kalau kita adalah orang yang baik, maka yang hadir bukan cuma malaikat maut, tapi ada Jibril yang datang. Jadi Jibril itu, dia ikut turun menemani kita. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah memberikan kepada kita kabar gembira tentang apa yang sudah Allah siapkan setelah kematian kita. Dan kita tidak perlu khawatir akan keluarga kita. Karena kadang orang mau mati tuh mikir nanti anakku piye, suamiku gimana gitu ya. Maka Jibril ini memberikan kabar gembira. Dia bilang sudah, gak perlu khawatir akan keluargamu. Allah nanti yang akan ngurusi semuanya. Kalian semua akan dipersatukan lagi sama Allah nanti. Dibacakan nanti ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah yuk pemilik jiwa yang tenang, yuk pulang yuk, balik yuk ke hadapan Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu sudah ridho sama Allah, Allah juga sudah ridho sama kamu. Yuk, itu puncak tertinggi dari cinta tuh ridho. Dapat ridhonya Allah, ya. Radiyah mardiyah, sudah Allah sudah ridho sama kamu, wis apa lagi yang kamu pikirkan, apa yang kamu khawatirkan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka setelah Jibril membacakan ayat ini, si mayit pun akhirnya meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, jadi itu tanda yang nanti bisa kita lihat, yang kadang Allah perlihatkan di fisik gitu ya. Dan ciri kematian husnul khotimah secara fisikly yang buat pembelajaran kita, kalau meninggalnya keadaan tersenyum tadi itu, berarti dia sudah dapat kabar gembira dari Jibril. Kalau di hadis yang lain itu disebutkan kematian seorang mukmin itu kalau dia husnul khotimah, di antaranya ada keringat sebesar biji jagung yang terus-menerus keluar dari dahinya. Jadi udah dimandiin tapi kok keringetan, dielap, ada lagi, dielap, ada lagi. Itu justru kematian husnul khotimah. Kenapa begitu? Karena dia ketika menghadap Allah malu, masih bawa dosa. Nah, rasa malunya itu sama Allah diberupakan keringat. Justru bagus dia punya rasa malu. Kayak misalkan kita mau ketemu orang hebat, walaupun udah asenan tapi keringat dingin keluar gitu ya. Nah, Allah berupakan itu. Yang pertama tadi keringat, yang kedua ini ciri fisik ya. Yang kedua ada air mata yang ngecembeng. Baik di salah satu sudut mata atau kedua sudut mata, tapi bukan nangis gerocok, itu bukan ya. Jadi dia kayak berbes aja gitu. Atau yang ketiga, hidungnya megar, hidungnya mekrok, hidungnya gede. Padahal ketika hidup dia biasa aja, tapi begitu benar, kok hidungnya jadi gede ya? Itu justru ciri kematian husnul khotimah.
Nah setelah itu perjalanan ruh kemana? Begitu kemudian dicabut sama malaikat maut, maka nanti yang akan nampani, yang akan bawa ruh kita itu antara dua. Kalau kita orang yang baik, maka yang datang adalah malaikat rahmat, yang dia bawa dua barang. Satu minyak wangi dari surga, dua kain kafan dari surga. Tapi kalau dia orang yang buruk, yang datang malaikat adab, yang dia bawa dua kain kafan dari neraka sama cambuk dari neraka. Nah begitu dicabut nih sama malaikat maut, kemudian langsung ditampani nih sama malaikat rahmat. Taruhlah ini orang baik ya, tampani sama malaikat rahmat, dibuntel pakai kain kafan dari surga. Saking Allah itu memuliakannya kita, sampai ruh kita yang nggak kelihatan aja itu ditutup loh pakai kain kafan. Nah terus dibubuhi minyak wangi, naiklah ini, kemudian menuju langit pertama, ketemu sama para malaikat. Di sini malaikat, kenapa saya tadi bilang seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, maka nanti malaikat itu ternyata buat kita yang sudah punya kebiasaan amal baik, nama kita sudah lebih dulu viral di hadapan penduduk langit daripada di hadapan penduduk bumi, Bu. Makanya ketika dibawa, ini ruh siapa? Kok wangi sekali? Oh ini fulana binti fulan. Oh ini ahli sedekah itu. Oh ini orang yang gemar sholat malam. Jadi mereka udah kenal sama amal kita. Naik. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Ayo naik lagi. Naiklah ke langit kedua, ketiga, terus sampai nanti ke langit ketujuh. Ini di sini kita ketemu sama Allah. Di langit ketujuh, kemudian Allah spill apa yang menjadi balasan dari kematian kita. Oh kamu misalkan orang yang baik, balasanmu ini. Tapi balasan itu belum bisa kita dapatkan kalau kita belum dikuburkan. Makanya ada sunnah untuk kuburannya itu disegerakan. Kalau dia orang yang baik, dia akan segera dapat balasan itu. Kalaupun orang yang buruk, kita orang yang masih hidup segera terbebas dari keburukan yang ada padanya. Makanya nggak boleh terlalu lama nguburin, apalagi sampai diinapkan itu usahakan jangan. Bahkan kalau terpaksa malam hari harus dikuburkan, tidak apa-apa. Nah udah, nanti begitu naik ke langit ketujuh, kemudian Allah perintahkan untuk turun lagi, satukan antara ruh sama jasad, dan nanti ruhnya itu diselipkan di antara kain kafan. Turun malaikat, kemudian meletakkan ruh kita di antara kain kafan kita. Disinilah posisi kita bisa melihat jasad kita sedang diapakan. Kita ngerti, kita lagi dimandikan, kita dikafani, yang takziah siapa aja, ini keluarga kita nangis, itu kita bisa menyaksikan momen itu, tapi kita sudah tidak bisa berbuat apapun, karena yang lebih dominan adalah ruh dan bukan jasad. Nah, setelah itu, baru kemudian nanti kita dibawa nih ke kubur gitu ya, ternyata ini masih didampingi sama malaikat rahmat atau malaikat adab. Ternyata Bu, ketika kita sampai di kubur, bumi, tanah yang selama ini kita injek, dia bisa berbicara. Dia akan bertanya, ini siapa nih yang mau dikebumikan jasadnya di dalam tanahku? Oh ini adalah fulana binti fulan, si ahli sedekah. Oh baiklah, kalau begitu aku akan luaskan tanahku seluas-luasnya. Makanya yang namanya bumi yang hari ini kita injek, itu sebenarnya menyaksikan apapun yang kita lakukan di atasnya. Semua makhluk yang Allah ciptakan yang cuma dapat beban ibadah tuh dua, manusia sama jin. Berarti yang berpotensi ibadah, berpotensi maksiat cuma manusia sama jin. Sedangkan selain manusia dan jin, mereka nggak bisa untuk maksiat. Fitrah mereka satu, ibadah. Makanya karena bumi ini fitrahnya ibadah, anyel dia ngelihat orang yang maksiat di atasnya. Tapi sama Allah, bumi ini tidak dikasih kesempatan untuk balas dendam, membalas keburukan orang yang maksiat di atasnya, kecuali di dua waktu. Satu, pada saat kiamat tiba. Dua, pada saat manusia sudah berada di dalam tanahnya atau sudah dikuburkan. Makanya bumi itu, wah, kalau sudah orang maksiat masuk ke dalamnya, Bu, gemes dia, diungkel-ungkel, dijidat gitu ya. Sampai di dalam hadis itu ada yang kemudian bagaimana bumi itu menghimpit dia, itu jarak antara ibu jari ke jari telunjuk segini tok. Yang tadinya ukuran 2x1 benar-benar dijidat. Maka ketika di alam barzah ini nanti ulama kemudian menyatukan bagian siksa dari orang yang diadab itu dari bagian kanan dan kiri. Bumi itu menghimpit sehimpit-himpitnya gitu ya. Bagian atas, malaikat mungkar dan nakir memukul dengan palu godam yang sangat besar, yang itu dipukulkan di antara kedua matanya.
Padahal mitrokoh atau palu godam ini disebutkan dalam hadis, seandainya semua manusia dan jin itu bersatu buat menggerakkan, nggak ngangkat, menggerakkan palu godam ini, nggak akan bisa untuk menggerakkan, saking besarnya. Maka dari bagian atas, duk, pukul, kanan kiri himpit, pukul, himpit, pukul, himpit, pukul, himpit. Sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Dan setiap saatnya ditampilkan neraka yang akan jadi slide tempat tinggalnya. Tapi itu bukan neraka. Alam barzah cuman siksaannya siksaan neraka itu yang ada di alam kubur. Makanya tadi alam barzah, alam kubur tadi ada dua. Lubang di antara lubang neraka sama taman di antara taman surga. Nah, yang disiksa ini sampai kapan? Sampai dosanya habis. Jadi bagi orang beriman nih misalkan kalau kemudian dia mungkin dia suka gosip misalkan ya, yaudah dosa gosip itu dihabisin di kubur. Terus nanti dia kasih nikmat. Habis itu mungkin dia nggak taat sama suami, dosa nggak taat sama suami dihabiskan dulu. Nah kalau ternyata dosanya masih sangat banyak, sedangkan kiamat sudah didirikan, tapi dosanya ini belum selesai ini untuk diadab di kubur, maka nanti neraka akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Jadi kubur itu nyicil. Tapi kalau ternyata dosanya sedikit, sedangkan kiamat belum didirikan, nanti dia masuk ke bagian taman di antara taman surga. Makanya saya bilang di awal, ibu kalau hari ini sama Allah dikasih ujian, ujiannya dunia dibikin ringan. Kenapa? Nyicil. Karena dosa yang belum dihapuskan dengan ujian itu, itulah dosa yang harus kita terima dengan adab kubur, dan kita nggak akan sanggup. Tapi kalau ujian dunia, mau seberat apapun kita rasanya, semua disesuaikan dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu ya. Allah nggak akan membebani kita di luar batas kemampuan. Berarti hakikatnya kita mesti sanggup. Jadi makanya kalau hari ini kenapa kita diuji, itu bukti cinta sama Allah. Bukan Allah nggak sayang. Justru secinta itu biar kita nggak ngerasain adab kubur gitu loh. Bukan berarti kita maksudnya bukan azab Allah. Bukan. Jadi bagi orang kafir sesuatu yang nggak enak itu adab. Tapi bagi orang beriman ujian. Gitu ya. Bukan adab, ujian. Tapi hakikatnya ujian itu selalu berkaitan erat dengan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena tujuan ujian kan menggugurkan dosa. Berarti ada korelasi yang sangat erat antara ujian yang menimpa diri kita sama dosa yang pernah kita lakukan. Itu kayak Sebagai penggugur dosa. Iya, betul. Iya, seperti sakit, mungkin kita kehilangan, mungkin kita didolimi orang. Itu bagian dari ujian-ujian cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Makanya itu bukti cinta Allah. Jangan melihat Allah dengan kacamata negatif, Allah nggak sayang, Allah nggak adil. Justru harusnya kita seneng. Karena gampang nanti perjalanan kita menuju Allah, bisa dibilang, wes lah nggak apa-apa ya Allah, sekarang aku dibersihin dulu di dunia. Iya, selesaikan dunia. Ibaratnya kita punya baju kotor, yo direndam pakai air panas, ya dikucek, yo disikat. Wes nggak apa-apa, sekarang aku disikat bersih. Yang penting nanti menghadap Allah perjalanannya wes gampang. Wes gitu aja. Iya. Nah, kita kalau menerima ujian dari Allah itu kita harus sabar itu. Iya, betul. Manifestasi dari sabar itu. Nah, nanti sabar itu di bagian tengah. Saya kasih rewardnya tuh di sebelah mana, gitu ya. Ini biar ibu-ibu paham dulu. Perjalanan kita nanti ke surga tuh terus nanti balasan-balasan itu tuh ada di mana, gitu ya. Oke, ini belum selesai nih ya. Jadi udah tuh, kalau dosa kita sudah digugurkan dengan ujian, kita harus sabar, kita sakit, ikhtiar cari pengobatan, tapi juga belum sembuh sampai dengan kematian kita sakit. Wes, itu sarana penggugur dosa. Cuman saya bilang gini, Bu. Nabi Nuh alaihi salam, ketika kemudian Allah uji dengan anaknya yang tidak solih, istrinya juga tidak taat. Kemudian ketika banjir besar itu, anaknya bilang, enggak wahai ayah, aku enggak mau ikut dengan engkau, aku mau naik ke atas gunung itu, innahu ya'simunil minal ma', karena gunung itu mampu untuk menjaga aku dari air ini. Dan saat kemudian gunung itu tenggelam, anaknya juga terseret. Nabi Nuh bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa kok anakku tidak menjadi bagian dari keluargaku, dari diriku? Kok tidak menjadi bagian dari pengikutku? Apa jawaban Allah kepada Nabi Nuh? Wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu.
Innahu min amalin ghairi shalih. Itu adalah buah dari amalmu yang tidak baik. Berarti apa? Mungkin pasangan kita yang hari ini belum bisa jadi imam buat kita, anak kita yang hari ini belum bisa jadi harapan orang tuanya. Bisa jadi Allah berikan itu sebagai ujian karena ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubati, atau kita sudah taubat tapi Allah belum ampuni, maka buah dari ketidakbaikan amal itu berupa ketidakbaikan dalam hidup kita. Nah, jadi di alam barzakh kalau ternyata tadi kita dosanya sedikit, kemudian kiamat belum datang, maka nanti masuknya ke alam barzakh yang bagian taman di antara taman surga. Nah, taman di antara taman surga itu kayak gimana? Nah, jadi di sini nanti kita bisa saling mengunjungi satu sama lain, bisa saling menyambut kedatangan ruh dari orang yang kita kenal, dari orang yang kita sayang. Makanya sebenarnya yang bisa menyatukan atau memisahkan kita dengan orang yang kita sayang bukan saat kita dikuburkan jadi satu, bukan, tapi iman dan amal soleh. Karena nanti orang yang misalkan nih, contoh suami kita soleh, meninggal dunia dulu, kemudian habis itu nyusul kita, maka nanti suami kita bisa nyambut kedatangan kita walaupun kita tidak dikuburkan di tempat yang sama. Bahkan nih misalkan suami kita udah meninggal, kitanya masih hidup, kemudian ada tetangga kita yang soleh yang juga meninggal, maka nanti keadaan keluarga yang masih hidup ini itu yang akan ditanyakan sama orang yang sudah meninggal di antara kita. Jadi nanti kalau misalkan dalam hadis gitu ya, jadi misal nih ada 3 orang nih bestian A, B, C. Terus si A meninggal, disusul si B, kemudian disusul si C. Nah, A sama ini tiga-tiganya nih kelihatannya solihah semua nih. Tapi begitu kemudian si C masuk gitu ya, si C ini ditanya sama si A, disambut kedatangannya. Loh, si C, gimana kabar teman kita si B itu? Lama loh aku nggak dapet kabarnya. Kok setiap orang yang tak tanya ke sini gimana kabarnya si B kok nggak tahu semua? Si A bilang, hah? Kamu nanyain kabar si B? Loh si B itu meninggalnya sebelum aku. Apa nggak ketemu sama kamu di sini? Loh nggak ketemu sama aku di sini. Dari situ mereka baru tahu kalau temannya si B nyemplongnya ke bagian alam barzakh yang lubang di antara lubang neraka. Sehingga di alam barzakhnya sudah nggak ketemu. Ya, nah jadi kalau kemudian sama-sama soleh tadi, suami kita bisa tanya ke tetangga kita, piye kabari bojoku? Anakku sekarang kerja di mana? Cucuku ada berapa? Itu bisa ditanyakan, tapi sudah nggak bisa intervensi. Oh katanya istriku nggak mau nikah lagi, Benen kok nikah meneh? Itu nggak bisa ya. Oh terus merimpeni bla bla nggak bisa ya. Ya udah sekedar dapat kabar aja gitu ya. Nah, sudah bukan sudah tidak memikirkan itu ya. Cuman memang nanti gini Bu, kalau seorang wanita ya kan memang kalau di surga itu nggak ada yang jomblo ya, semuanya akan berpasangan. Jadi kalau perempuan itu nanti akan bersama dengan suami yang terakhir kali dinikahi. Jadi kalau ibu janda pengen ketemu sama suami, jangan nikah lagi karena ketemunya sama suami baru, bukan sama suami yang lama gitu ya. Tapi suami yang terakhir kali dinikahi, otomatis kalau kemudian sama-sama soleh, yang terakhir gitu ya. Makanya istri Rasulullah kan tidak boleh kalau tidak. Yang pertama lebih soleh gimana? Yang terakhir dinikahi. Ya, iya yang terakhir. Makanya para istri Nabi itu kan nggak boleh dinikahin. Jangan nikah lagi ya. Tapi kalau laki-laki boleh milih, bahkan semua minta ditemenin sama istri-istrinya boleh. Dia istrinya 4. Kemudian ketika yang istrinya 1 ya udah 1. Tapi kalau istrinya 4, maka dia boleh mau ditemani sama suami semuanya. Tapi kalau perempuan nggak bisa, dia hanya bisa 1 saja suaminya gitu ya. Dan nanti kalau laki-laki belum nikah ataupun istrinya tidak soleh gitu ya, istrinya tidak solihah, ya nanti dapat pengganti dari para bidadari surga gitu. Jadi semua sesuai dengan kapasitas ya keimanan dan kesolihan gitu ya. Nah udah nih di alam barzakh sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Jadi nanti kiamat tiba itu nanti dibuka dengan 2 kali tiupan sangkakala. Jarak antara kedua tiupan itu nanti 40 ini kita nggak ngerti 40 hari apa 40 tahun. Tapi yang jelas ketika kemudian tiupan sangkakala kedua dibunyikan, kemudian manusia akan bangkit dengan penciptaan kedua, bukan dengan kita, dan semua bangkit dari tulang ekor. Jadi
tubuh kita itu yang Allah jaga nggak akan bisa rusak, binasa, itu tulang ekor. Karena itu chip kita. Jadi kayak kita punya kartu asnya kita tuh di tulang ekor itu. Nanti kemudian turun air hujan, nyentuh tulang ekor, barulah kita bangkit dengan pencipta kedua, digiring kita menuju ke padang mahsyar dalam 3 keadaan. Hufatan, nyeker, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, gurlan, tidak dikhitan. Dan ukuran tinggi kita seukuran Nabi Adam alaihissalam, sekitar 60 hasta atau 40 meter. Iya, 40 meter. Digiring menuju padang mahsyar buat apa? Menunggu sama Allah untuk dihisap. Disinilah kondisi matahari didekatkan di atas kepala. Ya, jadi matahari didekatkan di atas kepala sampai nanti setiap orang dengan keringatnya masing-masing. Ada yang setinggi mata kaki, ada yang sampai seperut, ada yang sudah hampir menenggelamkan dirinya. Dan di sini kemudian Allah itu belum memberikan keputusan. Kita berdiri dalam kondisi kepanasan, kehausan itu selama berapa? Miqdaruhu khamsina alfasana, sepanjang 50.000 tahun. Kita di mahsyar 50.000 tahun. Maka saat itu kemudian Allah buka pintu langit pertama, turun malaikat itu 10 kali lipatnya kita ngepung kita. Nanti sampai langit kedua 20 kali lipat, sampai langit ketujuh 70 kali lipat malaikat ngepung kita, dan kita sudah nggak bisa pergi kemana-mana sampai satu kaki itu naik ke atasnya ada 1000 kaki, saking tumpuk undungnya kita di padang mahsyar. Nah, dalam keadaan seperti itu manusia sudah dalam keadaan hopeless, sudah benar-benar tidak ada harapan. Barulah kemudian mereka datang, para ulama nih datang kepada Nabi Adam wahai Adam, tolonglah kami sudah tidak kuat dengan keadaan seperti ini, mohon kepada Allah untuk segera bisa memberikan kepada kita hisapnya. Nabi Adam nggak mampu karena memang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Coba ke Nabi Nuh, Nabi Nuh nggak mampu, ke Nabi Ibrahim nggak mampu, ke Nabi Musa nggak mampu, Nabi Isa. Barulah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Disinilah nanti syafaat pertama terjadi. Jadi Rasul akhirnya sujud lama banget di hadapan arsy-Nya Allah. Ya Allah, tolong kami sudah tidak kuat dengan keadaan seperti ini, mohon segera berlakukan hisab. Barulah kemudian hisab itu terjadi dengan Allah menerbangkan buku catatan amal kita. Jadi nanti buku kita tuh kayak terjun kayak salju gitu, Bu. Nanti kita nangkep. Kalau bisa nangkep dengan tangan kanan, ini hisabnya ringan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tapi kalau sudah nangkepnya pakai tangan kiri atau bahkan dari belakang punggung, ini ujung-ujungnya celaka. Maka nanti satu persatu maju gitu ya ke depan Allah, dilihat buku catatannya, hisabnya. Nah, nanti kalau yang sudah bertaubat, maka hisabnya gampang aja. Oh ya, ini kesalahanmu sudah aku hapuskan ya, satu kebaikan aku terima. Ini nanti dihisab. Nah, disinilah kemudian Allah nanti berseru. Malaikat kemudian mengatakan, man ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah? Ayo bangkit. Di antaranya siapa? 1, orang yang bersabar. Nah, jadi yang di dunia aku kasih ujian dan dia sabar, bangkit, berdirilah mereka. Kenapa? Untuk dapat special reward dari Allah. Saking bangganya Allah sama orang-orang yang dikasih ujian tapi dia sabar ini. Yang kedua, siapa? Wa man asa wa aslaha. Yang ketika di dunia dizalimi sama orang dan dia bukan cuma memaafkan, tetap berbuat baik sama orang yang sudah menzalimi dia. Berat. Apalagi wanita. Wanita itu karakternya memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Itu karakter wanita itu. Ya. Maka kalau bisa memaafkan dan tetap berbuat baik. Yang ketiga, orang yang gemar berpuasa. Nah, ini dapat special reward dari Allah. Jadi sebenarnya saya mau bahas puasanya sih gitu. Cuman prolognya panjang banget. Nah, udah tuh nanti dapat special reward, tapi ada yang lebih spesial lagi. Jadi ada orang yang ketika tadi di mahsyar gitu ya, Rasul kemudian bersujud lagi untuk memberikan syafaat. Ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisap. Karena tadi kan ada yang dihisap ringan, ada yang dihisap berat gitu ya. Tapi ada orang yang nggak dihisap, langsung aja mak bledeng dia masuk surga. Siapakah mereka? Nah, kata Rasulullah, ada 70.000 golongan dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisap. Salah satunya syaratnya apa? La yastarkun, tidak minta untuk diruqyah. Nah, jadi bukan ruqyah nggak boleh ya, tapi minta diruqyah itu menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tetap masuk surga.